Halo, selamat pagi Mas Rian, Mas Bayu, Mas Ade. Hari ini akan menjadi narasumber atas isu nih yang sangat sering terjadi, bahkan tuh sampai sekarang masih sering terjadi juga di daerah kita Indonesia. Itu kita bakal bahas hari ini tuh illegal fishing. Nah, kita hari ini bakal bincang-bincang nih dari sisi aspek kesiapan negara kita dalam bela negara serta isu tersebut maupun wawasan kita nih terkait isu yang terjadi ini. Tapi sebelumnya saya izin menjelaskan dulu bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan banyak sekali pulau yang berdampak pada kekayaan hasil juga yang melimpah ruah. Tetapi hasil kekayaan tersebut seringkali nih direnggut oleh pihak luar. Hal ini sering kita sebut dengan nama yang terkenal sekarang adalah illegal fishing. Illegal fishing ini marak sekali terjadi di perairan Indonesia. Tetapi berbagai upaya sudah dilakukan dari Indonesia. Tetapi sampai saat ini juga masih terjadi illegal fishing di perairan Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang illegal fishing di Indonesia ini bersama dengan tiga narasumber kita. Ada Mas Rian, Mas Bayu, Halo, dan Mas Ade. Halo, selamat pagi Mas Ade, Mas Rian, Mas Bayu. pagi Mbak. Halo, selamat pagi Mbak Sylvia. Selamat pagi Mbak Hari ini Sylvia. hari ini kita bakal bahas dari tiga sisi aspek ya. Dari pertama isu yang terjadi, lalu kita bahas ke wawasan kebangsaan kita terkait isu tersebut. Lalu yang ketiga adalah kesiapan kita sebagai warga negara Indonesia yang harus dan turut membela negara kita. Nah, kita masuk dulu nih ke sesi pertama nih dari sisi wawasan kita dan kita akan bahas nih apa aja sih sebenarnya eh, kekayaan Indonesia itu bersama dengan Mas Rian. Halo Mas Rian, mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Perkenalkan, nama saya Rian Andika, biasa dipanggil Rian. Oke, halo Mas Rian. Nah, Mas, aku bakal bahas nih tentang kekayaan alam Indonesia itu sendiri. Indonesia ini kan termasuk negara yang kaya banget nih, budayanya, hasil alamnya, maupun luas wilayahnya. Kalau menurut Mas Rian nih, kekayaan alam apa sih yang paling membuat Mas Rian kagum sama Indonesia tuh? Baik, terima kasih ya Mbak Sylvia. Kalau membahas kekayaan alam ya, itu kita pertama harus membahas tentang luas wilayah Indonesia dulu. Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, luas wilayah Laut Indonesia itu mencapai 3.257.357 km persegi dengan batas wilayah laut atau teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar. Sedangkan luas daratannya itu mencapai 1.919.443 km persegi. Secara menyeluruh, luas wilayah Indonesia itu mencapai 5.176.800 km persegi. Nah, dengan wilayah laut yang begitu luas ini pasti banyak dong menyimpan kekayaan alam, contohnya terumbu karang, ikan-ikan, serta memiliki potensi lainnya yang seharusnya itu bisa mendorong perekonomian Indonesia. Jadi, yang membuat saya kagum itu lebih ke lautnya sih, karena kan lautnya luas dan sudah pasti menyimpan banyak kekayaan alamnya. Begitu Mbak Sylvia. Wah, berarti Indonesia ini kaya banget dengan negaranya yang luas, pasti menyimpan banyak harta ataupun keanekaragaman ya Mas ya di Indonesia ini ya. Ya, benar-benar. Tapi nih Mas, dengan banyaknya kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, sebenarnya itu tugas siapa sih Mas buat menjaganya? Apakah ada pihak terkait atau hanya pemerintahan saja kah? Atau mungkin hanya ada sebuah tim khusus gitu untuk menjaga wilayah dari perairan-perairan Indonesia ini Mas? Gimana Mas? Menurut Mas Rian nih? Nah, baik-baik. Kalau untuk urusan menjaga ya, itu sudah jelas dan sudah pasti ya, itu menjadi kewajiban kita seluruh masyarakat Indonesia. Itu sudah tertuang di dalam pasal 27 ayat 3 yang menjelaskan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi timbul pertanyaan nih, kenapa sih kita harus ikut menjaganya? Kenapa nggak pemerintah doang? Atau kenapa nggak badan khusus doang yang menjaganya? Nah, jawabannya itu karena tidak bisa dipungkiri lagi, laut itu memiliki peran yang sangat krusial bagi kehidupan kita. Bagi sebagian orang, laut itu menjadi tempat untuk dia mencari nafkah. Misalnya itu nelayan, dia kan mancing di laut, menangkap ikan, terus dia menjualnya ke pasar.
Dan bagi sebagian orang, laut itu menjadi tempat dia untuk melepaskan penat sehabis kerja. Jadi misalkan kita ini setelah kerja, kan kita merasa capek, bosen, karena kita ke laut untuk mendapatkan kenyamanan gitu kan. Dan masih banyak lagi sih manfaat laut bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita sebagai konsumen atau penikmat hasil laut untuk menjaganya, merawatnya, dan melestarikannya. Begitu, Mbak. Berarti emang tugas kita nih ya sebagai warga negara Indonesia dan memang sudah harusnya kita menjaga dari keanekaragaman maupun manfaat-manfaat laut agar bisa kembali ke kita gitu ya manfaat itu ya. Ya, benar sekali, Oh. Mbak Sylvia. Tapi nih Mas, kekayaan alam-alam yang banyak tadi itu kan seharusnya bisa menjadikan Indonesia nih sebagai pengekspor nih maupun hasil laut ataupun bagian-bagian lainnya nih. Contoh kan kayak ikan tuna gitu kan yang sangat banyak tuh di Indonesia, rumput laut ataupun hal yang lain kayak ikan-ikan jenis lain yang bisa diekspor ke negara lain nih. Menurut Mas Ria nih, dalam beberapa tahun terakhir, gimana sih Mas perkembangan ekspor hasil laut dan negara mana sih yang menjadi tujuan prioritas utama kita nih dalam mengekspor hasil laut tersebut? Baik. Direktur Jenderal PDSPKP Erwin Dwiana itu menunjukkan produk Indonesia itu semakin mendapat tempat di pasar dunia. Jadi orang konsumen luar negeri itu mereka sudah mulai merasakan produk Indonesia itu bagus gitu, sudah mulai mengakui kalau produk Indonesia itu bagus. Berdasarkan data sementara BPS atau Badan Pusat Statistik, nilai ekspor produk perikanan Indonesia itu periode Januari sampai Maret tahun 2022 mencapai 1,53 miliar US dollar atau naik 21,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan untuk negara tujuan ekspor utama produk Indonesia itu meliputi Amerika Serikat sebesar 727,27 juta US dollar, Tiongkok sebesar 214,39 juta US dollar, Jepang sebesar 151,62 juta US dollar, ASEAN sebesar 151,26 juta US dollar, dan Uni Eropa sebesar 78,17 juta US dollar. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa pergerakan ekspor hasil laut Indonesia itu mengalami peningkatan. Jadi hal ini disebabkan karena konsumen luar negeri sudah merasa puas. Mereka sudah mengakui bahwa produk Indonesia itu produk yang baik dan layak bersaing di luar negeri gitu. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dan kita semua dalam menjaga dan melestarikannya. Begitu, Mbak. Wah, berarti itu tiap tahun dan semakin tahun itu meningkat terus ya berarti ekspornya dari Indonesia untuk ke luar negeri ya Mas ya. Ya, benar-benar benar. Ini Mas, kan itu termasuk besar ya peningkatan ekspor laut Indonesia. Tapi berdasarkan tadi yang data-data yang Mas Rian sampaikan nih, kira-kira apa sih Mas penyebab yang menjadi peningkatan ekspor itu tuh tiap tahun tuh semakin meningkat gitu dari hasil laut Indonesia? Hmm. Gini, Mbak. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP itu mengajak para pelaku usaha untuk memaksimalkan peluang ekspor yang kian terbuka. Selain makin diminati di pasar global, produk perikanan Indonesia itu bisa menikmati tarif 0% ke berbagai negara dunia. Terlebih pemerintah Indonesia telah menyelesaikan dan meratifikasi perjanjian perdagangan dengan beberapa negara, antara lain Indonesia Eropa Free Trade Association atau EFTA yang beranggotakan Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein. Dirjen PDSPKP juga menyampaikan bahwa FAO telah memproyeksikan atau memprediksikan 90% dari produksi ikan itu akan dikonsumsi sebagai pangan. Jadi 90% dari 100% itu akan diolah sebagai kuliner gitu, sebagai bahan makanan gitu. Dan sekitar 8%-nya itu sebagai tepung ikan dan minyak ikan. Dan sisanya sekitar 2% itu akan digunakan sebagai non-pangan lainnya pada tahun 2030 nanti. Kemudian konsumsi ikan per kapita secara global itu diproyeksikan mencapai 21,2 kg per kapita pada tahun 2030, naik rata-rata 20,5 kg per kapita pada tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, diproyeksikan juga ekspor ikan konsumsi dunia pada tahun 2030 akan mencapai 44 juta ton. Bayangkan seberapa banyaknya itu gitu. Dan sekitar 47% itu akan berasal dari negara Asia. Bisa kita ambil dari Indonesia gitu ya.
Tentu ini gambaran peluang yang sangat sayang kalau kita lewatkan kan ya. Jadi mari kita optimalkan semaksimal mungkin demi menunjang perekonomian Indonesia. Begitu Mbak. Wah, berarti itu banyak banget ya harusnya dimanfaatkan dan bisa memberikan efek nih ke kita gitu ya, sebagai bangsa Indonesia terkait kekayaan alam ikan gitu ya, yang ada di perairan laut Indonesia gitu ya Mas Rian ya. Ya benar-benar benar. Wah, keren banget. Hari ini pembahasannya tuh bagus banget terkait wawasan kebangsaan kita nih. Yang kita sebenarnya kita harus tahu dan ternyata sebesar itu gitu loh manfaat dari ikan-ikan yang ada di laut Indonesia gitu ya. Wah, makasih banget Mas Rian atas materi tadi. Pertanyaan-pertanyaan saya tanyakan tuh saya cukup puas banget untuk jawabannya. Nah, kali ini kita bakal bahas nih garis besarnya atau merupakan isu yang ada sekarang nih tentang illegal fishing tersebut. Nah, kita udah sama narasumber kita Mas Ade. Mungkin halo Mas Ade. Halo Kak Sylvia. Halo, mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas Ade. Baik, perkenalkan nama saya Ade Syahputra, biasa dipanggil Ade. Oke. Mas Ade, kita bakal bahas nih tentang isu illegal fishing tuh. Tapi kan tapi yang kita tahu nih, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing itu kan kegiatan perikanan yang nggak sah nih, atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan nih. Sebagai negara bahari, sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, ancaman illegal fishing ini tentu selalu mengintai Indonesia. Tak hanya dilakukan nelayan lokal, aksi ilegal tersebut juga kerap banget nih dilakukan oleh kapal-kapal asing. Tapi nih, menurut Mas Ade, dampak dari kegiatan illegal fishing itu di Indonesia tuh apa sih sebenarnya Mas Ade? Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Saya jawab. Kerugian yang ditimbulkan dari illegal fishing bukan hanya dihitung berdasarkan nilai kekayaan laut Indonesia yang dicuri. Illegal fishing memiliki dampak yang lebih luas. Beberapa di antara dampak illegal fishing yakni 1. Berkurangnya penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa disingkat dengan PNBP. Yang kedua, hilangnya devisa negara. Yang ketiga, berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan dalam negeri. Yang keempat, berkurangnya peluang kerja bagi nelayan lokal. Yang kelima, menyebabkan nelayan lokal kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang. Yang keenam, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran, maupun jumlahnya. Yang terakhir, merusak ekosistem dan sumber daya hayati laut karena penggunaan alat tangkap dan bahan yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan. Begitu Kak Sylvia. Berarti banyak banget ya Mas dampak kerugian yang harus kita hadapi terkait illegal fishing ini Mas ya. Tetapi nih Mas, aku penasaran banget. Kan illegal fishing tuh sering banget ya terjadi. Tapi aku pengen tahu, mungkin semua orang pengen tahu nih, di mana sih Mas biasanya nih terjadi atau sering kali terjadi illegal fishing tuh di perairan Indonesia Mas Ade? Baik Kak, biasanya illegal fishing terjadi di beberapa perbatasan dengan negara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Contohnya berada di Pulau Natuna, Sulawesi Utara, Maluku, dan Laut Arafura. Begitu Kak. Oke, berarti ini ya Mas ya di perbatasan yang mungkin sangat dekat ke negara tetangga ya gitu ya, atau Malaysia, Filipina gitu ya Mas ya. Iya betul Kak. Kita udah sering banget nih denger terkait banyaknya kasus illegal fishing-nya, kayaknya udah banyak banget kita denger nih. Tapi Mas Ade nih, aku pengen tahu dong, kapan sih terakhir kali Indonesia menangkap kasus illegal fishing tuh di zona laut Indonesia tuh kapan Mas Ade? Baik, pada pertengahan bulan Maret tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang biasa disingkat dengan KKP menangkap 21 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing dalam operasi pengawasan pada pertengahan Maret 2022. Penangkapan itu dilakukan di 6 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan WPP-NRI dalam gelar operasi yang dilaksanakan di perairan Raja Ampat, Lampung, Selat Peleng, Teluk Tolo, Kepulauan Riau, Laut Sulawesi, dan Laut Jawa. Kami mengamankan 21 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin. Dengan penangkapan 22 kapal tersebut, KKP telah menangkap total 51 kapal ikan. Begitu, Kak. Waduh, berarti banyak banget nih ya kapal-kapal yang masih berlayar atau menangkap ikan di
zona laut Indonesia gitu ya Mas. Tapi nih Mas, aku penasaran lagi nih. Siapa sih sebenarnya yang menjadi pelaku kegiatan dari illegal fishing yang terjadi di Indonesia ini, Mas? Baik, Kak. Dalam kasus terakhir ini, ada 5 kapal asing, 4 kapal berbendera dari Malaysia, dan 1 kapal berbendera Filipina. Adapun 46 kapal sisanya merupakan kapal ikan dari Indonesia, Kak. Begitu. Berarti Indonesia nih kerap banget ya, berarti juga masuk ke dalam illegal fishing itu ya, Mas ya. Ya, Tapi betul, nih Kak. Mas, setiap negara kan pasti punya zona lautnya masing-masing nih. Tapi kenapa sih mereka selalu menjadikan Indonesia nih sebagai ladang untuk dilakukannya illegal fishing gitu, Mas Adi? Baik, yang pertama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan bahwa ada 3 alasan mengapa perairan Indonesia sering didatangi kapal pencuri ikan, khususnya di Natuna. Pertama, perairan Indonesia merupakan area lalu lalang jenis ikan yang berkualitas tinggi, seperti tuna. Di pihak lain, stok ikan di Vietnam menurun, sehingga mereka kerap terlihat sedang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Tidak mengherankan kalau kapal-kapal Vietnam sering nongkrong di perairan kita, sekalipun aktivitas penangkapan dan penenggelaman kapal oleh kementerian sebelumnya gencar dilakukan. Yang kedua, hal yang tak kalah berpengaruhnya adalah anggaran pengawasan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. Yang ketiga, fungsi koordinasi di antara instansi itu lemah, sehingga berimbas pada berkurangnya aktivitas pengawasan laut. Yang terakhir, terlalu banyak instansi yang memiliki kewenangan serupa untuk menegakkan hukum dan menjaga kelautan laut. Ada kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bakamla. Di periode sebelumnya, ada Satgas 115 yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan seluruh kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan di Indonesia. Fungsinya sama dengan Bakamla, jelas dia. Begitu, Kak. Oke, oke Mas Adi, aku mulai dapet nih red line-nya gitu ya. Tapi nih Mas, kita kan mungkin tahu nih illegal fishing di Indonesia kalau ketangkep nih biasanya kapalnya dibakar nih sama Menteri Kelautan kita itu Bu Susi gitu. Itu yang paling sering didengar sama kita tonton di TV ataupun kita lihat di berita nih. Tapi ada nggak sih Mas Ade kayak upaya-upaya penegakan hukum atau di pasal berapa gitu dia itu dibahas dan apa dampak dari eh, pasal tersebut, Mas? Apa hukuman apa gitu yang akan didapat? Itu ada nggak sih Mas Ade? Baik, Kak. Upaya pemerintah ada 2 macam. Yang pertama, upaya penegakan hukum. Upaya pemerintah mengatasi illegal fishing terlihat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat dalam penegakan hukum untuk menangani illegal fishing. Terdapat sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku illegal fishing dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 93, pasal 94, pasal 94A, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan atau yang biasa disingkat dengan SIUP, surat izin penangkapan ikan atau yang biasa disingkat dengan SIPI, dan surat izin kapal pengangkut ikan atau yang biasa disingkat dengan SIKPI, diancam 5-7 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar hingga 20 miliar. Yang kedua, upaya pengawasan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengawasi illegal fishing adalah melalui Vessel Monitoring System atau yang biasa disingkat dengan VMS. Penggunaan VMS merupakan kesepakatan internasional bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS merupakan bagian dari sistem pengawasan kapal berbasis satelit. Manfaat VMS dalam pengawasan kapal perikanan diantaranya yaitu yang pertama, memonitor gerak kapal seperti posisi, kecepatan, serta jalur lintasan tracking kapal. Yang kedua, hasil tracking VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik alih muat atau transshipment ilegal, dan ketaatan melapor di pelabuhan. Upaya pengawasan lain dilakukan dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti perairan Natuna Utara. Pengawasan secara langsung dilakukan menggunakan kapal-kapal patroli milik Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing,
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang biasa disingkat dengan KKP, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Polisi Air, dan Badan Keamanan Laut atau yang biasa disingkat dengan Bakamla. Selain menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, kapal patroli juga berfungsi untuk melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan. Begitu Kak Sylvia. Berarti banyak banget nih Mas ya upaya yang dilakukan dari pihak Indonesia untuk mengurangi terjadinya illegal fishing itu di perairan Indonesia ya Mas Ade ya. Ya, Aku betul, mulai dapat nih intinya gitu. Oke, tadi pembahasan yang menarik banget itu juga banyak menambah wawasan terkait illegal fishing yang bukan terjadi hanya kapal luar masuk Indonesia, tapi nelayan Indonesia juga melakukan illegal fishing itu di luar dari zona laut Indonesia. Oke, terima kasih buat Mas Ade buat tadi jawaban-jawaban dari pertanyaannya Mas Ade. Sama-sama Kak. Nah, selanjutnya nih kita bakal bahas nih dari sisi kita sebagai warga negara yang mempunyai tugas untuk membela negaranya. Oke, kita sekarang bersama narasumber kita Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Halo. Halo, Mas, kita bakal bahas nih dari bahasan sebelumnya tentang hari ini kita bakal bahas wawasan bela negara kita nih sebagai warga negara. Berdasarkan sebelumnya yang kita bahas tadi wawasan kebangsaan ataupun analisa isu illegal fishing, apa sih Mas yang dimaksud dalam kesiapan kita dalam bela negara dalam hal terkait illegal fishing, Mas Bayu? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi kalau kita membahas terkait dengan bela negara, tentunya hal ini tidak lepas dari unsur-unsur terbentuknya suatu negara ya Mbak ya, yaitu penduduk yang menempati wilayah, yang kedua juga wilayah, yang ketiga dengan pemerintah yang berdaulat. Jadi antara penduduk dengan wilayah itu, di mana wilayah bisa disebut dengan negara tersebut, ada keterkaitan. Jadi apa sih kesiapsiagaan seseorang itu harus membela negaranya? Yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Seperti itu, Mbak Sylvia. Berarti emang tugasnya gitu ya Mas ya. Tapi ini Mas sebagai warga negara Indonesia menanggapi permasalahan illegal fishing ini nih, menurut Mas Bayu, siapa sih yang harus turut berlibat dalam upaya menjaga kedaulatan di laut Indonesia ini, Mas Bayu? Siap, ya terima kasih Mbak Sylvia. Terkait itu, tentunya semua warga negara Indonesia ya Mbak ya. Karena seperti tadi dijelaskan oleh Mas Rian Andika, terdapat dasar hukumnya, ini saya ulang lagi nih, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu ada di pasal 27 ayat 3 sama pasal 30 ayat 1. Yaitu di pasal 27 ayat 3 berbunyi bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi sudah jelas di sini kita sebagai warga negara Indonesia wajib ya Mbak ya, wajib turut menjaga kedaulatan laut Indonesia terutama. Begitu Mbak. Tapi nih Mas Bayu, aku mau nanya nih, kapan sih diperlukannya upaya tersebut untuk menjaga ikan-ikan di laut Indonesia ini agar tercegah nih dari illegal fishing yang marak banget terjadi di perairan laut Indonesia, Mas Bayu? Ya, baik Mbak Sylvia, terkait hal itu ya, tentunya saya rasa sejak kita terlahir sebagai warga negara ya, karena kita terlahir itu kan sudah menduduki wilayah negara dan menetap di situ kan. Jadi kita sudah punya kewajiban untuk itu. Kita harus selalu siap terhadap upaya-upaya atau kondisi-kondisi yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia, termasuk terkait dengan illegal fishing tersebut, Mbak.
Oke, Mas Bayu. Tapi nih Mas Bayu, tadi kan kita harus berupaya nih. Tapi kenapa sih harus diperlukan tuh sikap bela negara kita untuk dari kita sebagai warga negara Indonesia? Kenapa ya Mas Bayu? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya Mbak ya, bahwasanya mengapa itu diperlukan, yaitu untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya dari gangguan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Hal ini diperlukan kepada seluruh warga negara dengan dasar untuk menanamkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas, dan terutama tentang sadar yang disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu, Mbak. Oke, berarti emang harus semuanya ya, sikap itu emang harus ditanamkan dalam diri masing-masing gitu. Betul, betul, Mbak. Tapi nih Mas Bayu, di mana sih sering banget nih terjadinya proses pencegahan dari illegal fishing tersebut di perairan Indonesia? Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Ade ya, Mbak Sylvia, bahwasanya lokasi itu memiliki resiko terjadi di seluruh wilayah Nusantara yang meliputi wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan wilayah maritim laut Indonesia, begitu Mbak. Jadi seluruh wilayah, karena Indonesia ini kan memiliki garis pantai terpanjang ya Mbak ya. Jadi proses ilegal itu kan sangat rentan banget di wilayah perairan, apalagi dengan bisa dibilang kekuatan dari pertahanan terkait laut kita ini kan masih minim ya Mbak ya. Berarti seluruh wilayah itu emang harus dilakukan dalam pencegahan illegal fishing kayak di garis terakhir dari zona kelautan Indonesia ya Mas Bayu. Ya betul, betul Mbak Sylvia. Ini Mas, tadi dibilang nih kalau emang sudah tugas kita dan kewajiban kita dalam membela negara Republik Indonesia ini. Tapi nih Mas, gimana sih upaya menanamkan nih sikap dan mental warga negara Indonesia terhadap kecintaan laut kita kan Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Upaya tersebut saya rasa kita harus menanamkan dan menumbuhkan semangat sikap cinta tanah air sejak dini ya Mbak ya. Saya melihat mungkin teman-teman juga melihat ya beberapa tahun terakhir ini kan sepertinya seperti kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu kan sudah nggak ada ya. Jadi saya rasa sebagai masukan pemerintah juga bahwasanya mungkin perlu dikembalikan mengenai kurikulum kewarganegaraan, karena dalam kurikulum tersebut pastinya membahas seperti tadi yang Mas Rian jelaskan terkait dengan wawasan kebangsaan. Terus di sisi lain juga kan wawasan kebangsaan itu kan sumber ilmunya kan banyak sekali. Salah satunya dengan mendidik anak-anak peserta didik itu agar lebih mencintai negaranya. Selain itu juga sebagai negara yang memiliki luas laut 70% lebih besar dibanding dengan luas daratannya, tentunya fokus pengenalan mengenai wawasan laut Indonesia itu sangat diperlukan ya, karena tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Rian sama Mas Ade bahwasanya hasil laut Indonesia ini sangatlah besar. Jadi terutama terkait dengan ikan laut ya Mbak ya, yang memiliki sumber protein. Dimana saya coba mencari sumber nih terkait dengan manfaat protein ikan laut. Itu ada 4 yang besar ya, yaitu pertama mendukung perkembangan otak dan mata nih. Nah, terutama ini untuk bayi yang baru lahir ini sangat cocok. Terus yang kedua yaitu untuk menguatkan tulang dan sendi. Nah, ini
manfaat juga sangat besar nih. Yang ketiga, mencegah penyakit tiroid. Dan yang terakhir, sangat penting lagi ini terkait dengan menjaga kesehatan jantung. Begitu dampaknya dari protein ikan laut Indonesia ini sangat besar, Mbak. Jadi kita sebagai warga negara sudah sepatutnya ikut menjaga kelestarian laut. Kalau dalam pembahasan ini aspeknya yaitu mengenai bela negara, yaitu dalam lingkup perairan dan kelautan Indonesia, gitu Mbak Sylvia. Oke, berarti emang penting ya kita harus memanfaatkan sumber laut kita agar menjadi balik ke kita lagi manfaat dari sumber-sumber tadi yang ada gitu. Banyak banget manfaat tadi yang Mas Bayu sebutin, ada 4. Oke, teman-teman. Mungkin ini pembahasan yang menarik banget. Kita tadi udah bahas 3 dari sisi aspek isu, lalu kita bahas tentang wawasan kita terkait illegal fishing dan kekayaan alam Indonesia, dan ketiga bela negara. Pembahasan hari ini cukup menarik banget menurut aku. Makasih loh Mas Rian, Mas Ade, Mas Bayu udah mau sharing dan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang aku tanyain ke Mas Bayu, Ade, Mas Rian tuh. Sama-sama Mbak Sylvia, semoga Sama-sama, Mbak penjelasan Sylvia. dari kami dapat memberi gambaran tentang pentingnya kita sebagai warga negara. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan Mas Rian, Mas Bayu, Mas Ade? Saya ingin menambahkan nih kayaknya Mbak. Jadi gini. Oh, boleh. Jadi kita kan Indonesia ini luas ya, luas dan juga kekayaan alamnya itu banyak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita untuk tidak kagum dengan Indonesia kita ini gitu. Jadi kagum kita itu bukan hanya sekedar kagum, kita harus menjaganya seperti yang dibilang oleh Mas Bayu tadi. Kita harus menjaganya, harus melestarikannya gitu. Jadi saya harap kita semua bisa dalam menjaga, melestarikan dan merawatnya demi kepentingan kita bersama gitu. Baik. Oke, makasih Mas Rian atas masukan dan tambahannya. Mungkin Mas Bayu, Mas Ade ada yang ingin ditambahkan? Cukup Mbak Saya dari rasa saya. cukup sih dari saya, ya sama kayak Mas Ade. Sama juga seperti penjelasan Mas Rian sudah sangat-sangat jelas lah terkait dengan fungsi kita sebagai warga negara ini, Mbak. Oke, makasih banget loh ya Mas Rian, Mas Bayu, Mas Ade. Mungkin sekian dulu podcast perbincangan kita terkait isu illegal fishing tadi. Semoga bermanfaat untuk para penonton yang menonton nih terkait isu yang sangat marak terjadi, yaitu illegal fishing. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih semua.